selamat datang di channel Bongkar Kisah Rahasia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, biar tetap semangat dalam bercerita. Kalau boleh tahu kalian dari mana saja, bisa komen di bawah. Kali ini akan membahas tentang perjamuan yang menjadi medan perang. Suasana di dalam ruang makan rumah mewah itu terasa sangat mencekam dan dingin meskipun suhu udara di luar cukup hangat. Cahaya lampu gantung kristal yang berpijar terang seolah tidak mampu mengusir kegelapan yang mulai menyelimuti hati setiap orang yang duduk di sana. Di atas meja kayu jati yang mahal tersaji berbagai macam hidangan lezat mulai dari ayam panggang bumbu rempah hingga sup hangat yang aromanya menggugah selera. Semua masakan itu adalah hasil jerih payah menantu perempuan di rumah ini yang memasak sendirian sejak sore hari demi menyenangkan hati keluarga suaminya. Namun kerja keras itu sama sekali tidak dihargai karena suasana di meja makan justru terasa seperti medan perang yang siap meledak kapan saja. Ibu mertua duduk dengan posisi punggung yang sangat tegak dan dagu yang terangkat tinggi seolah sedang menunjukkan kekuasaan mutlak di rumah tersebut. Tatapan matanya yang tajam dan dingin terus memperhatikan setiap gerak-gerik menantunya dengan rasa tidak suka yang amat sangat nyata. Di sebelah kanan ada Randy sang suami yang justru tampak sangat sibuk dengan ponsel di tangannya tanpa mempedulikan makanan yang sudah tersedia di depan mata. Randy sama sekali tidak menyapa atau sekadar memberikan senyum kecil kepada istrinya yang sudah lelah bekerja seharian di kantor dan lanjut memasak di dapur. Kesunyian itu terus berlanjut hingga hanya terdengar suara denting sendok dan garpu yang beradu dengan piring porselen secara perlahan namun terasa sangat menyakitkan telinga. Tiba-tiba suasana yang sunyi itu pecah ketika ibu mertua sengaja menjatuhkan sendok peraknya ke atas piring hingga menimbulkan suara dentuman yang cukup keras. Beliau kemudian berdehem dengan nada yang sangat angkuh dan mulai membuka pembicaraan dengan topik yang sangat sensitif. Tanpa ada basa-basi atau menanyakan kabar terlebih dahulu ibu mertua langsung mengutarakan niat busuknya yang sudah dipendam sejak lama. Beliau mengatakan bahwa adik ipar yaitu Sinta saat ini sedang sangat membutuhkan modal usaha yang sangat besar untuk membuka sebuah klinik kecantikan di kawasan elit pusat kota. Sinta yang selama ini hidup bermalas-malasan dan hanya mengandalkan uang dari kakaknya kini ingin terlihat bergengsi di mata teman-teman sosialitanya. Jumlah uang yang diminta oleh ibu mertua sungguh sangat tidak masuk akal dan benar-benar di luar batas kewajaran bagi siapapun yang mendengarnya. Beliau menuntut agar uang sebesar 2 miliar rupiah segera ditransfer malam ini juga tanpa ada alasan penundaan sedikit pun. Kalimat perintah itu meluncur dari bibirnya yang dipulas lipstik merah menyala seolah-olah 2 miliar adalah jumlah uang receh yang bisa ditemukan di bawah keset kaki. Ibu mertua beralasan bahwa sebagai menantu yang sudah diterima dengan baik di keluarga ini sudah sepatutnya ada balas budi yang nyata dan konkret. Beliau terus mengoceh tentang betapa beruntungnya seorang wanita biasa bisa menikah dengan anaknya yang tampan dan mapan seperti Randy. Mendengar permintaan yang sangat gila itu, jantung rasanya berdegup sangat kencang dan tangan mulai terasa dingin karena menahan amarah yang luar biasa. Bagaimana mungkin seorang ibu mertua memiliki keberanian untuk memeras menantunya sendiri secara terang-terangan di depan meja makan? Penjelasan demi penjelasan yang diberikan oleh ibu mertua terdengar sangat merendahkan harga diri seorang wanita. Beliau mengklaim bahwa uang warisan yang disimpan di rekening pribadi menantunya adalah hak keluarga suami karena sekarang sudah menjadi satu kesatuan. Padahal uang itu adalah peninggalan terakhir dari orang tua kandung yang sudah tiada dan merupakan hasil kerja keras bertahun-tahun yang seharusnya dijaga untuk masa depan. Ibu mertua bahkan tidak segan-segan membawa masalah status sosial dan kehormatan keluarga besarnya sebagai senjata untuk menekan mental menantunya. Beliau bersikeras bahwa jika modal itu tidak diberikan maka Sinta akan merasa malu dan seluruh keluarga besar akan menganggap menantu di rumah ini sebagai sosok yang kikir dan tidak tahu diri. Tekanan yang diberikan terasa sangat berat hingga membuat suasana oksigen di ruangan itu seolah menipis dan menyesakkan dada.
Randy yang sedari tadi hanya diam akhirnya meletakkan ponselnya ke meja dan ikut menatap istrinya dengan tatapan yang sangat menuntut. Bukannya membela istri yang sudah menemaninya dari titik nol, Randy justru menunjukkan keberpihakan yang sangat jelas kepada ibunya. Randy mulai bicara dengan nada yang sangat dingin dan memerintah seolah sedang bicara kepada bawahan di kantornya. Randy mengatakan bahwa sebagai suami ia adalah pemimpin rumah tangga yang memiliki hak penuh untuk mengatur setiap sen harta yang dimiliki oleh istrinya. Ia mendesak agar aplikasi perbankan di ponsel segera dibuka dan proses transfer dana 2 miliar rupiah itu diselesaikan detik ini juga sebelum makan malam berakhir. Randy tidak peduli berapa banyak keringat dan air mata yang harus dikeluarkan untuk mengumpulkan uang sebanyak itu selama bertahun-tahun. Keadaan semakin memanas saat ibu mertua berdiri dari kursi kebesarannya dan menggebrak meja dengan sangat keras hingga air di dalam gelas tumpah membasahi taplak meja yang putih bersih. Beliau kemudian melontarkan ancaman terakhir yang sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Ibu mertua berteriak dengan suara melengking bahwa pilihannya hanya ada dua, yaitu transfer uang 2 miliar sekarang juga atau segera angkat kaki dari rumah ini dan jangan pernah berani menampakkan muka lagi. Ancaman itu bergema di seluruh penjuru ruangan dan menyisakan rasa perih yang teramat dalam di dalam hati seorang istri yang selama ini sudah berusaha menjadi yang terbaik bagi keluarga suaminya. Topeng lelaki yang paling dicintai. Rasa sesak dan hampa menyelimuti seluruh rongga dada saat menyaksikan secara langsung bagaimana laki-laki yang selama ini sangat dicintai dan dipercaya berubah menjadi monster yang mengerikan. Randy yang dahulu berjanji untuk selalu melindungi dan menjaga kini justru menjadi orang pertama yang menghunjamkan belati pengkhianatan tepat di jantung istrinya sendiri. Wajah Randy yang biasanya terlihat tenang kini dipenuhi dengan urat-urat kemarahan dan keserakahan yang sangat nyata hingga hampir tidak bisa dikenali lagi. Tidak ada sedikitpun sisa kasih sayang atau rasa empati di dalam sorot matanya yang kini hanya dipenuhi oleh bayangan uang miliaran rupiah. Randy mulai melontarkan kata-kata kasar yang sangat menyakitkan dan merendahkan martabat seorang wanita yang seharusnya ia muliakan. Ia menuduh istrinya sendiri sebagai sosok perempuan yang sangat egois dan sombong karena berani menyimpan harta warisan untuk kepentingan pribadi sementara keluarga suaminya sedang membutuhkan bantuan. Randy terus memojokkan istrinya dengan berbagai kalimat manipulatif yang seolah-olah membuat tindakan memeras itu menjadi sesuatu yang benar secara moral. Ia bahkan tidak malu mengakui bahwa dirinya sudah berjanji kepada Sinta dan ibunya bahwa uang 2 miliar itu pasti akan didapatkan malam ini juga tanpa peduli bagaimana cara mendapatkannya. Padahal kenyataan yang sebenarnya terjadi selama 3 tahun pernikahan ini sangatlah berbanding terbalik dengan apa yang dituduhkan oleh Randy dan ibunya. Selama ini hampir seluruh biaya operasional rumah tangga mulai dari tagihan listrik hingga gaji asisten rumah tangga ditanggung sepenuhnya oleh sang istri. Bahkan cicilan mobil mewah yang dikendarai oleh Randy setiap hari serta biaya gaya hidup ibu mertua yang sering pamer di media sosial semuanya dibayar menggunakan uang dari rekening pribadi sang istri. Namun semua pengorbanan dan kebaikan yang telah diberikan selama ribuan hari itu seolah menguap begitu saja dan terlupakan dalam sekejap mata. Semuanya sirna hanya karena ambisi serakah untuk mendapatkan modal usaha cuma-cuma sebesar 2 miliar rupiah. Ibu mertua yang melihat anaknya sudah berada di pihaknya semakin bersemangat untuk melakukan provokasi yang lebih tajam lagi. Beliau mengatakan dengan nada sinis bahwa istri yang tidak mau patuh pada perintah suami dan mertua adalah jenis istri yang tidak memiliki nilai sama sekali dan layak untuk dibuang ke tempat sampah. Beliau terus mengompori Randy agar bertindak lebih tegas dan kasar agar istrinya merasa takut lalu menyerah dan memberikan uang tersebut. Suasana di dalam rumah itu benar-benar sudah tidak sehat lagi karena dipenuhi oleh hawa kebencian yang sangat kental dan menyesakkan. Setelah menarik napas panjang dan mencoba menenangkan detak jantung yang berpacu liar, akhirnya sebuah jawaban singkat keluar dari mulut sang istri. Jawaban itu terdengar sangat berani dan tanpa ada rasa ragu sedikit pun di dalamnya.
ogah cari uang sendiri. Kalimat itu diucapkan dengan nada yang sangat datar namun memiliki kekuatan yang luar biasa untuk membungkam kesombongan Randy dan ibunya dalam sekejap. Tidak ada lagi air mata yang membasahi pipi karena rasa kecewa yang amat dalam telah berubah menjadi energi kemuakan yang membuat hati menjadi sekeras batu karang. Keputusan sudah diambil dengan sangat mantap bahwa tidak akan pernah ada 1 rupiah pun yang akan diberikan kepada orang-orang yang hanya mencintai harta daripada ketulusan. Mendengar jawaban yang dianggap sebagai pembangkangan luar biasa itu, ibu mertua langsung berteriak histeris seperti orang yang kehilangan akal sehat. Beliau memerintahkan Randy untuk segera bertindak dan menyeret menantunya keluar dari rumah mewah itu tanpa perlu membawa barang apapun. Kondisi cuaca di luar sana sedang sangat buruk dengan hujan yang turun sangat deras disertai dengan suara petir yang saling bersahutan. Namun rasa kemanusiaan Randy sudah benar-benar mati tertutup oleh kabut keserakahan yang menyelimuti pikirannya. Randy berjalan mendekat dengan langkah yang sangat kasar lalu menjambak lengan istrinya dengan sangat kuat hingga menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Tanpa ada rasa belas kasihan sedikit pun Randy menyeret wanita yang masih sah menjadi istrinya itu menuju ke arah pintu depan rumah. Semua tas dan beberapa barang pribadi yang sempat diraih oleh sang istri dilemparkan begitu saja ke teras rumah yang sudah banjir oleh air hujan yang sangat dingin. Randy berteriak dengan penuh kebencian bahwa tidak ada tempat bagi seorang wanita pembangkang dan pelit di dalam istananya. Ia seolah lupa bahwa rumah yang ia tempati saat ini sebenarnya dibeli menggunakan uang muka yang sangat besar dari pihak istrinya sendiri. Pintu kayu jati yang sangat besar itu kemudian dibanting dengan sekuat tenaga hingga menimbulkan suara dentuman yang sangat keras. Kini sosok wanita itu berdiri sendirian di bawah guyuran hujan yang sangat lebat dan kegelapan malam yang sangat mencekam tanpa ada tempat untuk berteduh. Tubuhnya mulai menggigil karena suhu udara yang sangat rendah namun hatinya justru merasa sangat tenang dan bebas dari beban yang selama ini menghimpit. Di balik kesedihan yang terlihat di wajahnya sebenarnya ada sebuah senyuman tipis yang syarat akan makna kemenangan yang tertunda. Di dalam genggaman tangannya yang basah ada sebuah ponsel pintar yang baru saja ia gunakan untuk melakukan satu tindakan yang akan menghancurkan hidup Randy selamanya. Dalam hitungan detik semua akses perbankan termasuk kartu kredit dan semua kartu ATM yang selama ini bebas digunakan oleh Randy dan ibunya telah resmi diblokir secara total dan permanen. Senyum di balik badai dan dinginnya malam. Air hujan yang tumpah dari langit seolah tidak memiliki niat untuk berhenti sedikit pun bahkan intensitasnya semakin bertambah lebat seiring dengan berjalannya waktu. Tubuh wanita yang baru saja diusir itu kini sudah basah kuyup hingga ke tulang dan gemetar hebat karena suhu udara yang menurun drastis di bawah kegelapan malam. Berdiri di depan pagar rumah yang selama ini dianggap sebagai tempat bernaung namun ternyata hanyalah sebuah penjara penuh kepalsuan adalah sebuah kenyataan yang sangat pahit untuk diterima. Namun di balik getaran tubuh karena kedinginan itu ada sebuah ketenangan yang sangat aneh yang mulai menjalar di dalam jiwa yang selama ini terlalu banyak bersabar. Air mata yang sempat mengalir kini sudah menyatu dengan rintik hujan sehingga tidak ada lagi yang bisa melihat kerapuhan di wajah yang penuh luka itu. Sambil memegang ponsel yang terlindungi oleh casing kedap air jemari tangan mulai bergerak dengan sangat lincah namun penuh perhitungan di atas layar yang bercahaya. Tindakan pertama yang dilakukan adalah masuk ke dalam aplikasi perbankan prioritas yang selama ini disembunyikan aksesnya dari pengawasan Randy dan ibunya. Tanpa rasa ragu sedikit pun, semua limit kartu kredit tambahan yang dipegang oleh Randy dideaktivasi secara total dalam satu kali klik yang sangat menentukan. Tidak berhenti di situ, semua akses kartu debit yang biasanya digunakan oleh ibu mertua untuk belanja barang-barang bermerek di mal mewah juga langsung diputus aksesnya dari pusat sistem perbankan. Ini adalah awal dari runtuhnya pondasi kehidupan mewah yang selama ini dinikmati oleh para benalu yang tidak tahu diri tersebut tanpa mereka sadari sedikit pun di dalam sana.
Rasa sakit di lengan bekas tarikan kasar Randy masih sangat terasa nyut-nyutan, namun rasa sakit itu justru menjadi pengingat yang sangat kuat agar tidak ada lagi rasa kasihan yang tersisa. Sambil menunggu di bawah pohon besar yang tidak jauh dari gerbang rumah, sebuah pesan singkat dikirimkan kepada seseorang yang selama ini selalu siap sedia di balik bayang-bayang. Pesan itu hanya berisi 1 titik koordinat lokasi dan sebuah instruksi singkat untuk melakukan penjemputan darurat tanpa perlu banyak bertanya. Selama 3 tahun pernikahan, identitas sebagai putri tunggal dari pemilik perusahaan properti terbesar di negeri ini memang sengaja dirahasiakan rapat-rapat. Tujuannya hanyalah satu, yaitu ingin menguji apakah ada cinta yang tulus tanpa melihat angka di dalam rekening bank. Namun ternyata ujian itu berakhir dengan kegagalan yang sangat menyedihkan. Tidak butuh waktu lama hingga sepasang lampu depan mobil yang sangat terang membelah tirai hujan yang sangat pekat di ujung jalanan kompleks perumahan elit tersebut. Sebuah mobil mewah berwarna hitam legam berhenti tepat di depan sosok wanita yang tampak sangat mengenaskan namun memiliki tatapan mata yang sangat tajam bak elang. Seorang pria paruh baya dengan pakaian safari yang rapi keluar dengan payung besar dan segera memberikan hormat yang sangat dalam dengan wajah penuh kekhawatiran. Pria itu adalah supir pribadi keluarga besar yang sudah menganggap wanita ini seperti anaknya sendiri sejak kecil. Melihat kondisi majikan mudanya yang basah kuyup dan diusir seperti binatang membuat rahang pria itu mengeras karena menahan amarah yang luar biasa terhadap keluarga suami yang tidak tahu diuntung itu. Begitu pintu mobil ditutup dengan rapat, suasana dingin dan bisingnya hujan seketika berganti dengan kehangatan suhu ruangan yang diatur dengan sempurna dan aroma parfum mahal yang menenangkan. Di dalam mobil yang luas itu sudah tersedia handuk kering yang lembut dan pakaian ganti yang masih terbungkus rapi, seolah memang sudah dipersiapkan untuk situasi terburuk seperti ini. Sambil mengeringkan rambut dengan handuk, pandangan mata tertuju ke arah jendela yang mengarah ke rumah mewah yang tadi baru saja menutup pintunya rapat-rapat. Di dalam sana Randy dan ibunya mungkin sedang merayakan kemenangan semu mereka sambil membayangkan modal 2 miliar yang tidak akan pernah sampai ke tangan mereka. Senyum tipis kembali muncul di bibir wanita itu karena ia tahu betul bahwa dalam hitungan jam kehidupan mereka akan berubah menjadi neraka dunia yang sangat nyata. Perjalanan menuju kediaman utama keluarga besar terasa sangat cepat, karena kecepatan mobil yang stabil meskipun jalanan sedikit tergenang air di beberapa titik. Di dalam mobil pikiran mulai menyusun rencana pembalasan yang jauh lebih elegan daripada sekadar makian atau pertengkaran fisik yang tidak berguna. Semua aset yang selama ini dipinjamkan kepada keluarga Randy, mulai dari rumah tersebut hingga mobil dan semua fasilitas gaya hidup, harus segera ditarik kembali tanpa sisa sedikit pun. Keputusan telah diambil bahwa proses perceraian akan diajukan ke pengadilan pada jam pertama kantor dibuka di hari berikutnya dengan tuntutan ganti rugi yang sangat besar. Tidak akan ada lagi tempat bagi pengampunan karena pengkhianatan di tengah badai adalah puncak dari segala dosa yang tidak bisa dimaafkan dalam sebuah hubungan pernikahan. Kepanikan di istana pasir yang runtuh. Sementara itu di dalam rumah mewah yang hangat dan kering, suasana justru sedang diwarnai dengan euforia keserakahan yang sangat menjijikkan dari Randy dan ibunya. Mereka duduk di ruang tengah yang luas sambil meminum teh hangat seolah-olah baru saja menyelesaikan sebuah tugas besar yang sangat mulia bagi keluarga mereka. Ibu mertua dengan bangga mengatakan kepada Randy bahwa tindakan mengusir istri pembangkang itu adalah keputusan yang sangat tepat agar martabat keluarga tetap terjaga. Beliau yakin betul bahwa menantunya yang lemah itu pasti akan menyerah dalam 1 atau 2 jam karena tidak akan kuat menahan dinginnya air hujan dan kegelapan malam. Mereka sangat percaya diri bahwa menantu tersebut akan merangkak kembali ke depan pintu sambil memohon maaf dan membawa bukti transfer 2 miliar rupiah. Randy kemudian mengambil ponselnya dengan maksud untuk memeriksa saldo di rekening bersama atau sekadar mencoba melakukan transaksi kecil untuk memesan makanan mewah sebagai perayaan. Namun saat ia mencoba masuk ke dalam aplikasi perbankan yang biasanya ia gunakan, muncul sebuah notifikasi merah yang menyatakan bahwa akun tersebut telah ditangguhkan.
Awalnya Randy menganggap itu hanyalah gangguan sinyal karena cuaca buruk atau kesalahan sistem biasa yang sering terjadi pada aplikasi perbankan di jam-jam tertentu. Ia mencoba mengulangi proses masuk berulang kali dengan rasa percaya diri yang tinggi, namun hasilnya tetap sama, bahkan muncul peringatan bahwa kartu aksesnya sudah tidak berlaku lagi. Jantung Randy mulai berdegup sedikit lebih cepat, namun ia masih mencoba untuk tetap tenang dan tidak menunjukkan kepanikan di depan ibunya yang masih asyik bercerita tentang rencana bisnis Sinta. Kepanikan yang sebenarnya dimulai ketika ibu mertua mencoba menggunakan kartu kredit tambahan miliknya untuk melakukan pembelian tas bermerek secara daring di sebuah situs luar negeri. Saat menekan tombol bayar, transaksi tersebut ditolak secara otomatis dengan keterangan bahwa limit kredit telah mencapai batas maksimal atau kartu telah diblokir oleh pemilik utama. Ibu mertua langsung berteriak memanggil Randy dengan nada suara yang penuh kepanikan dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dengan kartu miliknya. Mereka berdua kemudian mencoba menghubungi layanan pelanggan bank, namun jawaban yang mereka terima justru semakin membuat dunia mereka seolah runtuh dalam sekejap. Pihak bank memberikan informasi resmi bahwa semua fasilitas perbankan atas nama sang istri telah ditutup aksesnya bagi semua pihak ketiga termasuk suami dan mertua. Suasana di ruang tengah yang tadinya penuh tawa kini berubah menjadi sangat hening dan penuh dengan ketegangan yang membuat bulu kuduk berdiri. Randy mencoba menelepon istrinya berkali-kali, namun nomor tersebut sudah tidak aktif atau lebih tepatnya sudah masuk ke dalam daftar hitam pemblokiran telepon. Rasa takut yang sangat besar mulai merayap di dalam hati Randy karena ia baru menyadari betapa tergantungnya hidup mereka selama ini pada aliran dana dari wanita yang baru saja ia usir. Tanpa kartu-kartu itu mereka tidak memiliki uang tunai yang cukup, bahkan hanya untuk sekadar membayar tagihan listrik yang sudah jatuh tempo esok hari. Lebih parahnya lagi, mereka baru teringat bahwa banyak cicilan hutang atas nama Randy yang pembayarannya secara otomatis ditarik dari rekening yang kini sudah diblokir tersebut. Tidak berhenti di situ, sebuah kejutan lain datang dari arah pintu depan dalam bentuk ketukan yang sangat keras meskipun hari sudah sangat larut dan hujan masih turun. Ketika Randy membuka pintu dengan penuh harap bahwa itu adalah istrinya yang kembali, ia justru menemukan dua orang pria berbadan tegap dengan pakaian hitam yang tampak sangat resmi. Orang-orang itu bukan datang untuk bertamu, melainkan untuk menyampaikan sebuah surat pemberitahuan resmi dari firma hukum yang sangat terkenal di kota tersebut. Surat itu menyatakan bahwa mulai besok pagi seluruh aset berupa rumah dan kendaraan yang ditempati oleh Randy akan segera diaudit karena adanya dugaan penyalahgunaan dana perusahaan. Randy dan ibunya diminta untuk segera mempersiapkan diri karena status kepemilikan rumah tersebut adalah atas nama perusahaan keluarga sang istri, bukan milik pribadi Randy. Ibu mertua yang mendengar penjelasan singkat itu langsung merasa pening yang sangat luar biasa di kepalanya hingga pandangannya mulai kabur dan tidak stabil. Beliau tidak menyangka bahwa menantu yang selama ini dianggap lemah dan bisa diinjak-injak ternyata memiliki kekuatan yang begitu besar untuk menghancurkan hidup mereka dalam hitungan jam. Rasa syok yang sangat berat melanda sistem sarafnya hingga tekanan darahnya naik secara drastis dalam waktu yang sangat singkat. Di depan mata Randy yang juga sedang panik, ibunya perlahan-lahan kehilangan keseimbangan dan akhirnya jatuh pingsan di atas lantai marmer yang dingin tanpa sempat mengucapkan satu kata pun. Randy berteriak histeris mencoba membangunkan ibunya, namun di saat yang bersamaan ponselnya terus berdering menerima notifikasi penagihan hutang yang mulai masuk bertubi-tubi tanpa henti. Kebangkitan sang putri yang terbuang. Cahaya fajar menyingsing dengan warna keemasan yang menembus celah jendela sebuah kamar mewah di kediaman utama keluarga besar. Kamar ini jauh lebih luas dan megah dibandingkan rumah yang ditempati bersama Randy selama 3 tahun terakhir. Di dalam ruangan ini setiap furnitur terbuat dari kayu pilihan dan lapisan sutra yang menunjukkan kelas sosial yang sebenarnya. Wanita yang semalam kedinginan di bawah guyuran hujan kini telah bangun dengan perasaan yang jauh lebih segar dan penuh dengan tekad yang membara.
Tidak ada lagi sisa kesedihan atau keraguan yang terpancar dari matanya yang kini terlihat sangat tajam dan berwibawa. Di atas meja rias sudah tersedia dokumen-dokumen penting yang telah disiapkan oleh tim hukum keluarga semalam suntuk untuk segera dieksekusi pagi ini. Setelah mandi dan mengenakan setelan bisnis berwarna hitam yang sangat elegan, sosok wanita ini benar-benar bertransformasi menjadi pribadi yang berbeda. Ia bukan lagi menantu yang penurut dan rajin memasak di dapur mertua, melainkan seorang eksekutif muda yang memiliki kendali penuh atas ribuan karyawan. Turun dari tangga besar di ruang tengah, ia disambut oleh sang ayah yang sudah menunggu dengan wajah penuh kasih sayang namun juga penuh amarah terhadap perlakuan Randy. Sang ayah adalah pemilik tunggal dari perusahaan properti dan investasi yang menguasai sebagian besar gedung perkantoran di pusat kota. Beliau memberikan dukungan penuh kepada putrinya untuk memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada keluarga serakah yang telah berani menghina darah dagingnya sendiri. Agenda pertama hari itu dimulai dengan kunjungan ke kantor pusat perusahaan keluarga di mana identitas aslinya akan diumumkan secara resmi ke publik. Selama ini ia memang sengaja bekerja di perusahaan kecil sebagai karyawan biasa untuk menutupi status aslinya agar bisa menjalani hidup yang normal bersama Randy. Namun pengkhianatan semalam telah membuktikan bahwa penyamaran itu justru mengundang benalu untuk berpesta di atas keringatnya. Begitu memasuki lobi kantor pusat, semua staf dan petugas keamanan berdiri tegak dan memberikan hormat dengan sangat takzim kepada sang pewaris tahta perusahaan. Langkah kakinya yang mantap bergema di atas lantai marmer yang mengkilap menunjukkan bahwa kekuasaan telah kembali ke tangan yang tepat. Di ruang rapat utama, tim pengacara terbaik sudah berkumpul untuk membahas strategi penarikan kembali semua aset yang saat ini masih dikuasai oleh Randy dan ibunya. Semua bukti transfer selama 3 tahun terakhir telah dikumpulkan secara rapi untuk membuktikan bahwa seluruh harta benda tersebut berasal dari kantong sang istri. Tidak ada 1 rupiah pun modal dari Randy yang masuk ke dalam pembelian aset-aset mewah tersebut, sehingga secara hukum semuanya bisa diambil kembali dengan sangat mudah. Keputusan diambil untuk melakukan penyitaan secara serentak agar pihak Randy tidak memiliki kesempatan untuk menyembunyikan atau merusak barang-barang berharga yang ada di rumah itu. Sambil meminum kopi hitam tanpa gula, wanita itu menandatangani surat kuasa dengan tangan yang sangat stabil tanpa ada sedikit pun rasa ragu. Sementara itu, berita tentang penunjukan CEO baru di perusahaan raksasa ini mulai menyebar di berbagai portal berita bisnis dan media sosial secara masif. Foto sang wanita dengan pakaian formal dan wajah yang sangat berwibawa terpampang di halaman utama sebagai simbol kekuatan baru di dunia bisnis properti. Ini adalah serangan mental pertama yang ditujukan secara sengaja agar Randy dan keluarganya melihat siapa sebenarnya orang yang telah mereka tendang keluar saat hujan deras. Kemenangan ini terasa sangat manis karena dilakukan dengan cara yang sangat elegan dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku tanpa perlu ada adegan pertengkaran mulut yang kasar. Dunia kini tahu bahwa sang putri telah kembali ke singgasananya dan siap untuk menyingkirkan siapa saja yang telah berbuat jahat kepadanya. Badai hutang dan jatuh miskin seketika. Di sisi lain kota, di dalam rumah yang kini terasa sangat sunyi dan mencekam, Randy terbangun dengan kepala yang sangat berat karena kurang tidur dan rasa cemas yang luar biasa. Ia melihat ibunya masih terbaring lemah di atas tempat tidur setelah sempat pingsan semalam akibat tekanan darah yang melonjak drastis. Ruang tamu rumah itu tampak berantakan dengan kertas-kertas tagihan yang berserakan di atas meja sebagai pengingat akan kehancuran finansial yang sedang mengintai. Randy mencoba menyalakan televisi untuk mencari pengalihan, namun justru berita utama di layar kaca membuat dunisnya seolah benar-benar runtuh dan hancur berkeping-keping. Ia melihat wajah istrinya terpampang sebagai CEO baru perusahaan properti paling berpengaruh di negeri ini dengan gelar dan status sosial yang sangat tinggi. Tubuh Randy gemetar hebat dan ponsel yang ia pegang hampir saja jatuh ke lantai karena rasa tidak percaya yang amat sangat besar.
ia baru menyadari bahwa wanita yang selama ini ia hina dan ia usir ke tengah badai adalah pemilik asli dari gedung-gedung mewah yang sering ia kagumi dari kejauhan. Rasa penyesalan mulai merayap di dalam hatinya, namun rasa itu segera tertutup oleh ketakutan yang lebih besar ketika mendengar suara sirine mobil yang berhenti tepat di depan gerbang rumah. Ketika ia mengintip dari balik tirai jendela, ia melihat beberapa orang petugas berseragam bersama dengan pihak kepolisian dan juru sita pengadilan. Mereka membawa truk besar dan beberapa mobil derek yang sudah siap untuk mengosongkan rumah tersebut sesuai dengan perintah pengadilan yang dikeluarkan secara darurat. Petugas kemudian mengetuk pintu dengan sangat keras dan memberikan surat perintah pengosongan rumah dalam waktu kurang dari 1 jam karena status kepemilikan bangunan yang bermasalah. Randy mencoba berdebat dan memberikan perlawanan, namun ia tidak memiliki dasar hukum apapun karena semua bukti dokumen kepemilikan memang bukan atas namanya. Ibu mertua yang baru saja tersadar dari pingsannya langsung berteriak histeris saat melihat orang-orang asing mulai masuk ke dalam rumah dan mengangkut barang-barang mewah satu persatu. Beliau mencoba mempertahankan tas-tas bermerek miliknya, namun petugas tetap mengambilnya karena barang-barang itu terbukti dibeli menggunakan kartu kredit yang kini sedang dalam sengketa hukum. Kondisi semakin memburuk ketika pihak bank juga mengirimkan perwakilan untuk menarik paksa mobil mewah yang terparkir di garasi karena cicilan yang gagal bayar secara otomatis. Randy hanya bisa berdiri mematung di pinggir jalan melihat semua kemewahan yang selama ini ia banggakan lenyap dalam waktu yang sangat singkat. Orang-orang di sekitar kompleks perumahan mulai keluar dari rumah mereka dan melihat kejadian memalukan tersebut sambil berbisik-bisik penuh cemoohan. Harga diri Randy dan ibunya benar-benar hancur total di depan mata publik yang selama ini mereka anggap sebagai rekan sosialita kelas atas. Mereka kini tidak lebih dari sekadar gelandangan yang tidak memiliki tempat tujuan karena semua akses keuangan telah mati total. Ibu mertua kembali jatuh pingsan di atas trotoar jalan karena tidak kuat menahan rasa malu dan kenyataan bahwa anak bungsunya Sinta juga menuntut uang modal yang dijanjikan. Sinta yang tidak tahu diri itu justru memarahi ibu dan kakaknya karena dianggap gagal mendapatkan uang 2 miliar yang sangat ia harapkan untuk bisnis kecantikannya. Keluarga yang tadinya terlihat sangat kompak untuk menindas menantu kini justru saling menyalahkan dan bertengkar satu sama lain di tengah jalanan umum. Randy mencoba menghubungi istrinya untuk memohon pengampunan melalui pesan singkat, namun ia menyadari bahwa nomornya sudah diblokir secara permanen dari semua jaringan komunikasi. Di penghujung hari yang sangat melelahkan itu, Randy dan ibunya terpaksa harus menumpang di sebuah kontrakan sempit dan kumuh di pinggiran kota yang sangat jauh dari gaya hidup mereka sebelumnya. Ruangan itu sangat panas dan hanya beralaskan tikar tipis yang sangat jauh berbeda dengan kenyamanan marmer di rumah mewah mereka dahulu. Mereka hanya membawa pakaian yang melekat di badan dan sedikit barang pribadi yang sempat diselamatkan sebelum rumah dikunci rapat oleh juru sita. Di dalam kegelapan kontrakan itu, Randy hanya bisa menangis menyesali keserakahannya yang telah menghancurkan hidupnya sendiri dalam 1 malam saja. Karma telah bekerja dengan sangat cepat dan sangat tepat sasaran kepada mereka yang mengkhianati ketulusan demi harta yang bukan miliknya. Ratapan benalu di depan gerbang besi. Matahari baru saja naik setinggi galah ketika sebuah taksi tua yang tampak sangat kontras dengan lingkungan sekitarnya berhenti di depan gedung pencakar langit milik keluarga besar. Dari dalam mobil tersebut keluarlah sosok pria yang tampak sangat berantakan dengan pakaian yang belum diganti sejak kejadian pengusiran malam itu. Randy berdiri di depan lobi utama dengan wajah yang pucat pasi dan mata yang sembab karena terlalu banyak meratapi nasibnya yang hancur seketika. Rambutnya yang biasanya tertata rapi kini terlihat kusut dan tidak terurus, mencerminkan kondisi mentalnya yang sedang berada di titik terendah. Ia datang ke tempat ini dengan satu harapan terakhir, yaitu bisa bertemu dengan istrinya untuk memohon pengampunan agar semua fasilitas mewahnya dikembalikan seperti semula. Namun langkah kaki Randy langsung terhenti di depan pintu kaca otomatis yang sangat besar karena 2 orang petugas keamanan bertubuh kekar segera menghadangnya dengan wajah tanpa ekspresi.
Mereka sudah mendapatkan instruksi yang sangat ketat untuk tidak membiarkan siapapun yang bernama Randy masuk ke dalam area gedung tanpa kecuali. Randy mencoba memberikan berbagai macam alasan mulai dari mengaku sebagai suami sah hingga mengatakan ada urusan keluarga yang sangat mendesak dan tidak bisa ditunda lagi. Ia bahkan mencoba memberikan sogokan dengan sisa uang tunai yang ada di dompetnya, namun para petugas itu hanya menatapnya dengan pandangan meremehkan. Bagi para penjaga itu, Randy tidak lebih dari sekadar pengganggu yang harus segera disingkirkan dari area properti perusahaan yang sangat prestisius itu. Karena tidak diizinkan masuk, Randy akhirnya memutuskan untuk menunggu di pinggir jalan tepat di jalur keluar masuk mobil mewah para petinggi perusahaan. Ia berjongkok di atas trotoar yang panas sambil menahan rasa lapar dan haus yang mulai menyerang tubuhnya yang sudah tidak terbiasa hidup susah. Setiap kali ada mobil mewah yang lewat, Randy akan berdiri dan mencoba mengintip ke dalam kaca jendela yang gelap, berharap itu adalah istrinya yang sedang berangkat atau pulang kantor. Tindakan Randy yang terlihat seperti pengemis ini tentu saja menarik perhatian banyak orang yang berlalu lalang di kawasan pusat bisnis tersebut. Beberapa orang bahkan secara terang-terangan mengambil foto dan video Randy lalu menyebarkannya ke media sosial dengan keterangan tentang suami yang kikir yang sedang menuai karma. Sementara itu, di dalam kontrakan sempit yang pengap, ibu mertua terus mengeluh dan memaki-maki keadaan yang sangat tidak adil menurut versinya. Beliau merasa bahwa menantunya adalah wanita yang sangat jahat karena tega membiarkan ibu mertua sendiri menderita di tempat yang tidak layak huni. Rasa sombong yang selama ini mendarah daging ternyata belum benar-benar hilang, meskipun kenyataannya sekarang ia harus makan dengan lauk seadanya. Ibu mertua terus mendesak Randy melalui telepon agar jangan pulang sebelum mendapatkan uang atau setidaknya kunci rumah lama mereka dikembalikan. Beliau bahkan menyarankan agar Randy melakukan aksi mogok makan atau berpura-pura sakit di depan kantor agar istrinya merasa iba dan luluh hatinya. Randy yang sudah kehilangan akal sehat akhirnya mengikuti saran ibunya dengan mulai berteriak-teriak memanggil nama istrinya dari balik pagar besi yang tinggi. Ia berteriak meminta maaf dengan suara yang parau dan memohon agar diberikan kesempatan kedua untuk memperbaiki semua kesalahan yang telah terjadi. Suara teriakan Randy yang melengking itu membuat suasana di depan kantor menjadi sangat riuh dan mengganggu ketenangan para karyawan yang sedang bekerja. Namun di balik jendela kaca lantai paling atas, istrinya hanya melihat pemandangan memalukan itu dengan tatapan yang sangat dingin dan datar. Tidak ada sedikit pun rasa iba yang muncul di dalam hati sang istri karena ia tahu betul bahwa permintaan maaf itu hanyalah tipu muslihat agar Randy bisa kembali menikmati hartanya. Keadaan semakin memalukan ketika petugas kepolisian akhirnya datang ke lokasi setelah menerima laporan tentang adanya gangguan ketertiban umum di depan gedung kantor. Randy yang menolak untuk pergi akhirnya harus diseret secara paksa oleh petugas keamanan dan pihak berwajib untuk menjauh dari area tersebut. Ia terus meronta-ronta sambil meneriakkan kata-kata cinta yang terdengar sangat palsu dan menjijikkan di telinga siapapun yang mendengarnya. Kejadian ini benar-benar menjadi tontonan gratis yang menghibur bagi orang-orang yang selama ini tahu betapa sombongnya keluarga Randy saat masih berjaya. Hari itu ditutup dengan kegagalan total bagi Randy yang harus pulang dengan tangan hampa dan kaki yang lecet karena berjalan jauh menuju terminal bus. Puncak pemalasan dan surat terakhir. 2 minggu telah berlalu sejak badai besar yang menghancurkan kehidupan Randy dan kini keadaan justru semakin memburuk bagi keluarga yang serakah tersebut. Tabungan sisa yang mereka miliki sudah benar-benar habis digunakan untuk biaya makan harian dan membayar biaya pengobatan ibu mertua yang sering jatuh sakit karena stres. Sinta, sang adik ipar yang tadinya sangat bersemangat ingin membuka bisnis kecantikan, kini justru menghilang entah kemana karena takut ikut menanggung hutang kakaknya. Randy kini harus bekerja serabutan di pasar atau menjadi buruh angkut barang demi mendapatkan uang beberapa puluh ribu rupiah setiap harinya. Tangan yang dulunya selalu bersih dan wangi kini dipenuhi dengan luka kecil dan kotoran hitam akibat pekerjaan kasar yang harus ia jalani demi bertahan hidup.
Suatu sore yang mendung saat Randy baru saja pulang ke kontrakan dengan tubuh yang sangat letih, ia menemukan sebuah amplop besar berwarna coklat yang diselipkan di bawah pintu. Dengan tangan yang gemetar, Randy membuka amplop tersebut dan menemukan dokumen resmi dari pengadilan agama mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh istrinya. Di dalam dokumen tersebut tertera dengan sangat jelas bahwa istri tidak menuntut harta gonogini sedikit pun, karena memang semua harta berasal dari pihak istri sendiri. Sebaliknya, sang istri menuntut agar Randy mengembalikan semua uang yang pernah ia gelapkan selama pernikahan untuk kepentingan pribadi keluarganya. Nilai tagihan pengembalian dana tersebut mencapai angka yang sangat fantastis yang tidak akan mungkin bisa dibayar oleh Randy seumur hidupnya meskipun ia bekerja siang dan malam. Bersamaan dengan surat cerai tersebut, ada sebuah surat pendek yang ditulis langsung oleh sang istri dengan kata-kata yang sangat tajam dan menghujam tepat di ulu hati. Surat itu menyatakan bahwa cinta yang tulus tidak akan pernah bisa diukur dengan uang 2 miliar rupiah atau harta apapun di dunia ini. Sang istri menuliskan bahwa pengusiran di tengah hujan deras adalah momen di mana semua rasa kasih sayang telah mati dan berubah menjadi debu yang tertiup angin. Ia juga memperingatkan agar Randy dan ibunya jangan pernah lagi mencoba untuk menghubungi atau mendekati kehidupannya, karena hukum akan bertindak lebih kejam jika mereka melanggar batas. Surat itu diakhiri dengan kalimat yang sangat dingin, yaitu selamat menikmati hidup sebagai orang biasa yang harus bekerja keras untuk sesuap nasi. Ibu mertua yang membaca surat tersebut langsung histeris dan mulai menyalahkan Randy karena dianggap tidak becus menjaga istri yang sangat kaya raya. Beliau terus meratapi nasibnya yang kini harus mencuci baju sendiri dan memasak di dapur yang sempit dan berbau asap minyak goreng. Pertengkaran hebat antara ibu dan anak pun tidak terelakkan lagi di dalam ruangan yang hanya berukuran 3 kali 4 meter tersebut. Mereka yang dulu sangat kompak untuk menindas orang lain kini justru menjadi musuh bagi satu sama lain karena tekanan ekonomi yang begitu menghimpit. Tidak ada lagi rasa hormat atau kasih sayang di antara mereka, yang ada hanyalah saling tuding tentang siapa yang paling bersalah atas kehancuran keluarga mereka. Randy terduduk lemas di sudut ruangan sambil memegang surat cerai itu dengan pandangan mata yang kosong dan tanpa harapan. Ia melihat bayangan dirinya di cermin retak yang ada di dinding dan menyadari betapa menyedihkannya kondisi fisiknya saat ini. Ia teringat kembali pada malam di mana ia dengan congkak mengusir istrinya keluar rumah tanpa membawa apapun kecuali pakaian di badan. Kini keadaan justru berbalik 180 derajat di mana ia sendiri yang terusir dari kemewahan dan kehilangan segala-galanya dalam waktu singkat. Karma yang ia terima bukan hanya soal kehilangan harta tetapi juga kehilangan martabat dan kehormatan di mata semua orang yang mengenalnya. Cerita ini menjadi sebuah pelajaran pahit bahwa keserakahan dan kesombongan hanya akan membawa seseorang menuju jurang kehancuran yang sangat dalam. Istri yang dulu ia anggap sebagai mesin uang kini telah terbang tinggi mencapai puncak kesuksesan yang tidak akan pernah bisa ia capai. Sementara itu Randy harus menerima kenyataan pahit bahwa sisa hidupnya akan dihabiskan untuk membayar kesalahan masa lalu yang sangat fatal. Di tengah kegelapan malam di kontrakan kumuh itu, Randy hanya bisa mendengar suara detak jam dinding yang seolah menertawakan nasibnya yang kini sudah hancur berkeping-keping. Semuanya sudah berakhir dan tidak ada lagi jalan untuk kembali ke masa lalu yang penuh dengan kemudahan dan kemewahan palsu. Penyesalan di balik etalase kaca. Waktu terus bergulir tanpa kompromi hingga tak terasa sudah 6 bulan berlalu sejak drama pengusiran di malam yang badai itu terjadi. Kehidupan di kota besar tetap berjalan dengan sangat cepat, namun bagi Randy setiap detik terasa seperti siksaan yang sangat lambat dan menyakitkan. Kini Randy bekerja sebagai seorang petugas pembersih kaca di sebuah pusat perbelanjaan kelas menengah untuk menyambung hidup yang kian hari kian sulit. Tangannya yang dulu halus kini tampak kasar, penuh kapalan dan seringkali gemetar saat harus mengangkat ember berisi air sabun yang berat. Ia harus berangkat saat matahari belum terbit dan pulang ketika hari sudah sangat gelap hanya untuk mendapatkan upah yang tidak seberapa dibandingkan uang jajan Sinta dahulu.
Suatu sore yang sangat sibuk saat Randy sedang membersihkan etalase sebuah toko pakaian mewah, dari sisi luar ia melihat sebuah pemandangan yang membuat jantungnya seolah berhenti berdetak. Dari kejauhan tampak rombongan orang-orang penting dengan setelan jas rapi sedang berjalan menuju ke arahnya dengan pengawalan yang sangat ketat. Di tengah rombongan itu berdiri sosok wanita yang sangat cantik dengan pakaian sutra berwarna putih yang memancarkan aura kekuasaan dan kemewahan yang luar biasa. Wanita itu adalah mantan istrinya yang kini semakin bersinar dan dihormati sebagai pengusaha paling berpengaruh di tahun ini. Randy mencoba bersembunyi di balik peralatan pembersihnya, namun matanya tidak bisa berhenti menatap sosok yang dulu pernah ia maki dan ia usir dengan sangat kejam. Mantan istrinya tampak sedang berbincang dengan pemilik mal mengenai rencana ekspansi bisnis properti mereka ke area tersebut dengan gaya bahasa yang sangat cerdas dan berwibawa. Tidak ada sedikit pun bayangan kesedihan atau luka masa lalu yang tersisa di wajah wanita itu, yang ada hanyalah senyum profesional yang sangat menawan. Saat rombongan itu melintas tepat di depan etalase yang sedang dibersihkan oleh Randy, sesaat pandangan mereka sempat bertemu melalui pantulan kaca yang bening. Namun mantan istrinya hanya menatap lurus ke depan seolah-olah Randy adalah benda mati atau udara kosong yang sama sekali tidak layak untuk mendapatkan perhatiannya. Tidak ada rasa benci, tidak ada rasa marah, yang tersisa hanyalah pengabaian total yang jauh lebih menyakitkan daripada sebuah tamparan di wajah. Randy merasa dunianya seolah berputar dan ia hampir saja jatuh pingsan karena menahan rasa malu yang amat sangat mendalam di depan banyak orang. Ia menyadari bahwa jarak di antara mereka kini sudah sejauh bumi dan langit yang tidak akan mungkin pernah bisa bersatu kembali dalam cara apapun. Setelah rombongan itu pergi, Randy hanya bisa terduduk lemas di lantai mal yang dingin sambil memegang alat pembersih kacanya dengan sangat erat. Ia menangis tanpa suara meratapi betapa bodohnya dirinya yang telah membuang permata demi segenggam kerikil yang ternyata beracun. Kesombongan masa lalunya kini telah menjadi penjara abadi yang mengurungnya dalam kemiskinan dan penyesalan yang tidak akan pernah ada ujungnya hingga akhir hayat nanti. Di tempat lain kondisi ibu mertua juga semakin memprihatinkan karena penyakit komplikasi yang terus menyerang tubuhnya yang sudah renta dan lemah. Beliau kini hanya bisa terbaring di atas kasur tipis di kontrakan sempit sambil terus memanggil-manggil nama menantunya dalam igauan tidurnya yang gelisah. Rasa bersalah mulai muncul di dalam hati ibu mertua, namun semuanya sudah terlambat karena pintu maaf telah tertutup rapat dan terkunci dari dalam. Sinta, sang anak kesayangan pun sudah tidak pernah lagi datang berkunjung, apalagi mengirimkan uang bantuan, karena ia sendiri sibuk lari dari kejaran hutang yang menumpuk. Keluarga yang dulu mereka banggakan sebagai keluarga terhormat kini telah hancur berkeping-keping, meninggalkan puing-puing penderitaan yang harus mereka tanggung sendirian tanpa ada yang peduli. Akhir dari sebuah keserakahan. Hari yang sangat menentukan itu akhirnya tiba ketika surat putusan resmi dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri jatuh ke tangan Randy dengan segala konsekuensi hukumnya. Randy dinyatakan resmi bercerai dan wajib membayar ganti rugi atas penyalahgunaan dana yang selama ini ia ambil secara diam-diam dari rekening istrinya. Karena Randy tidak memiliki aset apapun yang bisa disita, maka pengadilan menetapkan bahwa sebagian besar upah kerjanya setiap bulan akan langsung dipotong untuk mencicil hutang tersebut. Ini berarti seumur hidupnya Randy tidak akan pernah bisa merasakan hidup mewah lagi karena sisa uangnya hanya cukup untuk membeli makan yang paling sederhana. Putusan ini adalah paku terakhir di peti mati masa depan Randy yang sudah gelap gulita tanpa ada celah cahaya sedikit pun. Setelah menerima surat itu, Randy berjalan kaki menuju sebuah taman kota yang dulu sering ia kunjungi bersama istrinya saat mereka masih dalam masa penyamaran yang indah. Ia duduk di sebuah bangku tua sambil melihat anak-anak kecil yang sedang bermain dengan ceria bersama orang tua mereka yang tampak sangat bahagia meskipun sederhana. Randy teringat impian mereka dahulu untuk memiliki keluarga kecil yang harmonis dan penuh cinta tanpa ada campur tangan dari pihak manapun yang merusak.
Namun semua impian itu hancur berantakan karena ia lebih memilih untuk menuruti nafsu serakah ibunya dan ambisi buta adiknya sendiri. Air mata penyesalan kembali mengalir membasahi pipinya yang kini tampak sangat tirus dan tidak terawat lagi karena beban hidup yang terlalu berat. Sementara itu di sisi lain kota mantan istrinya baru saja selesai meresmikan sebuah yayasan sosial yang fokus membantu para wanita yang menjadi korban kekerasan dan ketidakadilan rumah tangga. Ia menggunakan sebagian besar hartanya untuk tujuan mulia dan memastikan bahwa tidak ada lagi wanita yang harus mengalami penderitaan seperti yang pernah ia alami dahulu. Namanya harum di mana-mana sebagai sosok inspiratif yang berhasil bangkit dari keterpurukan dan menjadi pemimpin yang sangat bijaksana bagi banyak orang. Ia telah benar-benar menutup buku masa lalunya yang kelam bersama Randy dan kini ia siap untuk membuka babak baru dalam hidupnya yang jauh lebih bermakna dan bermanfaat bagi orang lain. Kabar mengenai kesuksesan luar biasa sang mantan istri sampai juga ke telinga ibu mertua di sela-sela rasa sakitnya yang kian memuncak setiap hari. Beliau hanya bisa menangis sesenggukan menyadari bahwa orang yang dulu ia panggil sebagai menantu tidak berguna ternyata adalah malaikat yang sebenarnya membawa keberuntungan. Ibu mertua akhirnya menghembuskan napas terakhirnya dalam kondisi yang sangat sederhana dan penuh penyesalan di dalam kontrakan sempit yang menjadi saksi bisu kehancuran mereka. Randy harus mengurus pemakaman ibunya sendirian dengan bantuan biaya dari iuran warga sekitar karena ia benar-benar tidak memiliki uang simpanan sedikitpun. Kesepian yang sangat luar biasa menyelimuti hidup Randy saat ia berdiri di depan makam ibunya yang masih basah dengan tanah merah yang segar. Kini Randy menjalani sisa hidupnya sebagai orang biasa yang tidak lagi memiliki ambisi besar atau keinginan untuk mengejar kemewahan yang fana. Ia menghabiskan waktu luangnya dengan menjadi sukarelawan di panti asuhan sebagai cara untuk menebus dosa-dosa masa lalunya yang sangat besar terhadap sesama manusia. Meskipun hidupnya sangat terbatas secara finansial, ia mencoba untuk menemukan kedamaian batin dengan cara bersyukur atas apa yang masih ia miliki saat ini. Namun setiap kali hujan deras turun di malam hari Randy akan selalu teringat pada momen saat ia membanting pintu rumah mewah itu dan mengusir belahan jiwanya. Momen itu akan selalu menjadi luka abadi yang tidak akan pernah sembuh, dan menjadi pengingat bahwa harta bisa dicari namun ketulusan hati yang hilang tidak akan pernah bisa dibeli kembali dengan miliaran rupiah. Kisah ini berakhir dengan gambaran dua nasib yang sangat kontras di mana kebaikan dan ketulusan akhirnya mendapatkan tempat yang mulia di puncak kesuksesan. Sedangkan keserakahan dan pengkhianatan harus berakhir di tempat yang paling rendah sebagai pelajaran berharga bagi siapa saja yang berani bermain-main dengan perasaan seseorang. Sang putri yang dulu terbuang kini telah menemukan singgasananya yang sejati sementara sang pangeran palsu harus rela menjadi debu di bawah kaki sang waktu. Keadilan telah ditegakkan dengan cara yang sangat elegan oleh alam semesta melalui skenario karma yang tidak pernah salah alamat dalam memberikan pembalasan yang setimpal. Selesai.